Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah membaca atau mungkin mendengar atau mungkin udah melihat untuk pembahasan materi kita tentang getaran pada bandul dan juga getaran pada pegas. Nah, di sini udah ada dua materi ya. Materi awal untuk pembahasan di bab 4 tentang getaran harmonis sederhana. Nah, kita akan mencoba nih soal-soal latihan yang menggunakan penerapan dari persamaan yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya nomor 1. Nomor 1, sebuah beban. Jadi ini saya bikin 5 nomor awal itu adalah bandul, 5 nomor terakhir adalah pegas. Nah, untuk soalnya ada di Google Classroom, kalau enggak ada di link di bawah ya ini buat masuk ke soalnya ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Sebuah beban bermassa 250 gram atau sama dengan 0,25 kg. 1, 2, 3. Nah, 0,25 digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100. Nah, ini malah pegas ya, ini ya, sorry, ini pegas. Jenisnya ini adalah pegas, konstantanya adalah 100 Nm/meter. Kemudian disimpangkan hingga terjadi selarasnya. Periodenya sama dengan berapa? Ini harusnya bandul ya, mungkin saya salah nulisnya untuk periode soalnya nggak apa-apa ya. Ini kita masukkan aja T sama dengan 1 per, sorry. Ingat konsepnya kalau untuk pegas itu nggak bisa kayak bandul ya, nggak bisa tolong. Kalau pegas enak duluan aja ya. M maka duluan mana gitu kan. M dulu untuk periode. dm sama dengan M per K. Berarti ini bisa dimasukkan 2pi, akar massanya adalah 0,25, K-nya sama dengan 100. Nah, tidak kan? Ini boleh kalau di akar 1 kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau mau dibagi dulu habis itu di akar juga nggak apa-apa, terserah. 2pi mau jadiin 3,15 nggak apa-apa, biarin 2pi juga nggak apa-apa ya. Itu tergantung sama pilihan jawabannya. Kalau misal dia di pilihan ganda dalam pi, hasilnya harus dalam pi. Kalau misal dia nggak dalam pi, ya berarti nggak usah dalam pi, kayak gitu ya. Nah, berarti itu bergantung sama pilihannya. Gimana kalau misal isai? Kalau isai atau urean pakai yang gampang aja, biarin dalam pi ya. Ini berarti bisa dimasukkan 2pi kali 0,5 per 10. Berarti 2pi kalikan 0,05. Berarti T-nya berapa? T-nya adalah 0,1 pi sekon. Nah, udah ketemu kan? Untuk T-nya sama dengan 0,1 pi sekon. Sekarang nomor 2. Gampang ya, tinggal masukin persamaan, kan persamaannya cuma 2 ya intinya. Yang periode frekuensi sama gaya pemulihnya ya. Nomor 2, sebuah bandul matematis. Nah, ini udah bandul, memiliki panjang talinya yaitu L sama dengan 64 cm, 64 cm, 64 kali 10 pangkat 2 meter, dan beban masanya sama dengan 200 gram atau sama dengan 0,2 kg. Periode bandul matematisnya jika percepatan gravitasinya adalah 10, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah periodenya. Ini kayak lagi doyan periode ya, karena biar nggak dalam seder 2pi ya, biar enak. 2pi sama dengan, nah kalau bandul kan tolong ya, L per G. Nah, ini bisa 2pi akar, L-nya berapa? 64 kali 10 pangkat min 2 per G-nya berapa? 10. Nah, ini agak berbeda ya. Nah, karena ini adalah 10 ya. Ini 10, berarti nanti dia jadi 10 pangkat min 3. Nah, dia pangkatnya masih seper koma ya. Ini L per G. Udah. Oke, kita masukkan T sama dengan 2pi. Langsung tak bikin gini aja nggak apa-apa. 64 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti T sama dengan 16pi akar 10 pangkat min 1. Nah, sekon atau 1/10. Nah, kalau misal mau disederhanain gak apa-apa, kita sederhanain aja ya biar angkanya enak. Kita mau sederhanain, ini berarti 16pi akar 1/10 ya.
berarti sama dengan kita mau jadikan 1/10 kan sama dengan kayak gini ya, akar 1 per akar 10 atau 16 pi per akar 10. Nah, kalikan penyebutnya yang sama, akar 10 akar 10, berarti jadinya T sama dengan 1,6 pi akar 10 sekon. Nah, ini biar enak nih angkanya. Ini udah ketemu periodenya, yaitu 1,6 pi akar 10 sekon. Karena akar 10 kalikan akar 10 jadinya 10, akar 10 nya tetap. Ini adalah rasionalisasi yang udah pernah kalian sendiri tahu ya cara perhitungannya. Nomor 2, nomor 3. Sebuah bandul sederhana dengan panjang talinya L sama dengan 39,2 kali 10 pangkat 2. Ini langsung saya jadikan meter. Dan bebannya massa sama dengan 0, bukan 0 ya, kita makainya 2 aja. 2 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Jika kecepatan gravitasinya G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya pemulihnya, bukan, tentukan periodenya. Ini periode lagi. T sama dengan berapa? T berarti sama dengan 2pi akar L per G. Nah, ini hitungannya berapakah ini nanti? Nah, ini sama dengan 2pi akar L nya berapa? 392 kali 10 pangkat min 3 dibagi 98 kali 10 pangkat min 1. Nah, 98 berapakah biar bisa jadi 39? Dicoret-coret jadi 4 ya. Meskipun angkanya nggak enak, dicoret pun bisa. 2pi akar 4 kali 10 pangkat min 2, atau bisa sama dengan T nya 2pi kalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti T sama dengan 0,4 pi sekon. Kok bisa 0,4? Ya ini 10 kali 1 kan berarti 0,4. Nah, itu adalah untuk nomor 3. Cepet banget ya kayaknya ya. Persamaannya sama terus cuma tolong dan seterusnya. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, sebuah ayunan sederhana memiliki panjang tali lagi 0,5 meter. Kita pakainya 10 pangkat aja. Ingat, hitungan paling enak itu sebenarnya hitungan eksponensial, karena dia dalam 10 pangkat min 1 kayak gini, nanti kan bisa dicoret dan kalian nggak perlu ribet ngitungnya. Dengan bebannya sama dengan massa sama dengan 10 pangkat min 1 kilogram. Terus besar gaya pemulih jika disimpangkan. Simpangan itu berarti Y ya. Ingat, Y sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi ada panjang, ada massa, ada G-nya. Nah, jadi dua-duanya itu ada, jadi kita bisa masukin ke persamaannya. Nah, berarti di sini nanti untuk nyari gaya pemulih F berarti sama dengan mg sin theta. Kan harusnya kayak gini. Tapi ingat, bisa juga ambil persamaan yang lain. Pakai apa? Pakai mg Y per L. Nah, kayak gini juga boleh. Nah, kita bisa langsung masukin aja. M-nya masanya adalah 10 pangkat min 1. Kecepatan gravitasi gak ada, kita masukkan dulu. Y per L-nya, Y-nya sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2. L-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kan bisa dicoret 10 pangkat min 1. 5 coret di sini 5, berarti jadi 10 ini berarti F sama dengan 0,5 Newton. Ini nanti minus ya, karena emang gaya pemulih kan minus. Saya nggak usah tulis minusnya karena emang nggak perlu. Terus habis itu nomor 5, nomor terakhir. Nah, ini tuh gaya pemulih karena emang persamaannya cuma itu aja, jadi bisa langsung dimanfaatkan persamaannya. Terus kita nomor 5, ayunan sederhana dengan panjangnya adalah L. Ini jadi agak beda nih soalnya. Ini kayak gini, misal ini ada sebuah tembok. Temboknya itu diketin nih, ini diketin, ada bandulnya di sini. Nah, bandulnya di sini panjang. Bandulnya di sini kayak diketin kayak gitu. Nah, dia diketin dengan panjangnya adalah L sama dengan 0,4. Tapi
di sini ada tulisannya, temboknya ini segini sampai segini, ke bawah itu adalah setengah L. Nah, ini adalah setengah L. Nah, terus jika percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, meter ya. Berapakah periode ayunannya? Nah, periodenya sama dengan berapa? Kalau biasanya kan periodenya gampang ya, dia cuma ngambang gitu doang. Nah, kalau misal di sini kan nanti kepentok ya, kepentok sama tembok, dia kan bakal jadi kayak gini. Terus habis itu dia langsung kayak gini. Nah, periodenya kan tuh beda. Di sini nggak bisa sama kayak periode yang biasanya. Nah, ini agak beda persamaannya. Nah, untuk periode seperti ini adalah penjumlahan periode ketika dia lurus kayak gini sama dia itu nekuk. Nah, gimana caranya? Berarti pakai periode total. Nah, T-nya itu adalah periode ya, bukan tegangan tali. Nanti salah, ini periode. Tegangan tali pakainya apa? 2pi akar L per G tambah kayak gini. Nah, tulisnya adalah T utuh. Utuh itu masih segini ditambah dengan T setengah kali. Karena ini kan nabrak nanti ya, mentul ya. Berarti jadi 2pi sama persamaannya L per G tambah 2pi akar L per G. Nah, ini berarti jadi 2pi akar L-nya kan awalnya adalah 0,4. Ya udah tulis aja 0,4 dibagi dengan 10. 0,4 per 10. 2pi akar, karena ini setengah L berarti dia jadi 0,2 per 10. Nah, berarti nanti ketemu di sini adalah 2pi. Ini 0,4 jadinya 0,04 akar 0,04 ditambah 2pi akar 0,02. Nah, ditambah berarti T total sama dengan ini bisa keluar dia jadi 2 kali 10 pangkat min 2 min 1 berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 1 pi ditambah ini berarti cuma bisa keluar makanya 2 kali 10 pangkat min 1 pi akar 2. Nah, ini udah mentok sampai ini aja karena ini kan dua variabel yang berbeda. Di sini ada akarnya, di sini ada akar 2-nya. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Nah, untuk persamaannya berarti sampai di situ ya. Yang itu untuk total periodenya adalah 4 kali 10 pangkat pi tambah 2 kali 10 pangkat 1 akar 2. Nah, jadi ada sedikit variasi tambahan ya. Karena dari tadi cuma masukin T, 2pi akar MK, T tolong, dan ini ada sedikit variasinya untuk nomor 5. Oke, benar ya, ini saya mau hapus dulu. Oke, baiklah, kita lanjut ke nomor 6. Kalau tadi kan isinya badul semua, kita akan coba yang begas kali ini. Nah, ini ada sama 15 nomor. Dua begas identik dengan konstanta masing-masing adalah 200 Nm. Nah, di sini ada begas identik. Identik itu maksudnya apa? Sama ya. Jadi dia begasnya sama. Nah, ini adalah K1, di sini adalah K2. Konstantanya K sama dengan K1 sama dengan K2 sama dengan 200 Newton per meter. Disusun seri seperti gambar. Beban masanya, massa sama dengan 2 kg, digantung pada ujung begas. Tentukan periode sistemnya. Nah, ingat periode sistem nanti kan sama dengan gini, T-nya sama dengan berapa? Nah, T itu kan sama dengan 2pi akar M per K. Nah, M per K. Nah, tapi ini nggak bisa langsung. Kita kan mau nyari K-nya dulu. Cari dulu K-nya. Nah, K seper K total sama dengan seper K1 tambah seper K2. Berarti seper K total sama dengan seper 200 ditambah seper 200. Nah, berarti bisa dimasukkan seper K total sama dengan 2 per 200. Jangan lupa dibalik. K total sama dengan 100 Newton meter. Nah, baru dimasukin ke dalam sini. Ini berarti jadi 2pi akar masanya adalah 2 dibagi dengan 100. Nah, berarti 2 bagi 100, 2pi sama dengan 1 per 50. Nah, 1 per 50.
nanti berarti bisa masukin 2Pi sama dengan ini jadi per 5 ya, per 5 akar 1/2 kayak gini. Kalau misal mau dijadikan rasional kayak yang sebelumnya tadi boleh. Nah ini berarti mau saya jadikan 2Pi per 5 akar 2 kalikan akar 2 per akar 2. Nah berarti nanti ketemu T-nya sama dengan 2 coret sama 2. Nah nanti jadi akar 2 per 5 Pi. Tetap dari dalam Pi juga nggak apa-apa. Mau dirubah Pi-nya itu dirubah jadi 3,14 juga lebih baik karena emang agak ribet hitungnya. Di nomor 6, sekarang nomor 7. Dani yang bermassa 50 kg menggantung pada sebuah pegas yang memiliki konstanta 20.000 Newton. Kurang kerjaannya dia gantulan di pegas. Masanya dia adalah sama dengan 50 kg. Konstantanya sama dengan 20.000 Newton per meter. Pegas tersebut akan bertambah panjang sebesar, nah berarti pakainya apa? Pakainya gaya ya, pakainya gaya karena dia tanyanya adalah akan bertambah panjang. Tambah panjang itu adalah F sama dengan K delta X. F-nya pakai apa? M kalikan G. Kok bisa? Karena dia menggantung. Kalau menggantung berarti dipengaruhi oleh gaya atau kecepatan gravitasi. Nah, berarti tinggal dimasukin aja M kalikan G, K kalikan delta X. Nah, di sini nanti berarti kita tinggal masukkan aja semuanya. Masanya adalah 50, kecepatannya gravitasi dia nggak bilang, berarti kita masukkan 10. K-nya itu sama dengan 20.000. Ini K-nya delta X. Berarti delta X-nya sama dengan 500 dibagi 20.000. Nah, coret nolnya 5 coret sama 20 jadi 4. Nah berarti 1/40. Nah 1/40 berarti dia apa itu? 1/40 25 kali 10 pangkat min 3. Nah meter. Nah 25 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah udah kan? Itu untuk yang pertama atau delta S nya. Beda ya nanti kalau misal dia tanya berapakah panjang pegas sekarang. Nah kalau misal panjang pegas sekarang berarti nanti panjang pegas mula-mula ditambah dengan pertambahannya. Misal panjang pegasnya adalah 20 meter ditambah dengan 25 kali 10 meter. Tapi kalau misal dia tanya pertambahan panjangnya atau akan bertambah panjang sebesar, nah itu pakainya delta X. Sekarang nomor 8, 6 buah pegas identik sehingga tersusun. Nah ini banyak banget nih pegasnya ya. Kemudian digantung beban bermassa M. Jika konstanta masing-masing pegas adalah 100 Newton, ini saya gambar dulu ya. Ini ada pegas banyak banget. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gini. Dengan konstantanya sama dengan 100 Newton per meter. Ini misal K1 K-nya sama semua ya, nah, nggak usah saya tulis. Ini berarti misal saya tulis K1, K2, K3, K4, K5, K6. Nah, masanya sama dengan 5 kg. Nah ditanya cuma konstanta susunannya, berarti tanya adalah K total sama dengan berapa. Nilai konstanta susunan. Jadi masanya nanti nggak perlu dipakai. Kita mau nyari adalah susunannya aja. Nah susunannya kayak gini. Ini di paralel karena jadi seri, ya kan? Nah habis itu di paralel jadi seri. Nah nanti tinggal di paralel semuanya. Kita mau paralel dulu. Yang pertama, yang atas. Ini berarti jadi K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Berarti 300 Newton meter. Nah, terus kedua itu berarti yang bawah ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah ketiga nanti tinggal jumlah K total sama dengan K4 tambah K5. Nah berarti sama dengan 200 Newton meter. Untuk yang ketiga tak taruh sini
aja mana-mananya. Ketiga itu tinggal di seri semuanya ya. Berarti tinggal 1 per K total K1 tambah K2 tambah K6. Ini K1 2 nya adalah 1 sini, 2 sini ya. Maksudnya udah di seri 1 per 300 tambah 1 per 200 tambah 1 per 100. Nah, ini berarti jadinya ini mau langsung aja K total 300, 200, 100. Berarti kan penyebutnya sama-sama 6 ya. 600. Nah, berarti 6 bagi 3 2, 2 tambah 3 5 tambah 1 6, berarti 6 per 600, K totalnya adalah 100 Newton meter. Nah, berarti untuk K totalnya adalah 100 Newton meter. Jadi caranya kayak gitu. Ini yang paralel semua, berarti dijumlah. Ini paralel semua dulu dijumlah. Terus tinggal seper 300 tambah 1 per 200 tambah 1 per 100 karena yang ke-6 ini adalah 100. Jadi tinggal dijumlah aja 300, 200, 600 sama-sama 600, 600 bagi 3 2, 600 bagi 2 3, 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 6 per 600 100 Newton meter. Nah, kayak gitu ya. Ini nomor 8. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9 ya. Oke, kita masuk nomor 9. Sebenarnya di bagian getaran pada bandul dan juga bekas itu simple sih, dia tuh simple. Cuma emang variasi dari soalnya itu emang agak banyak. Nah, jadi mungkin banyakin latihan aja. Ini perhatikan gambar bekas dalam susunan identik memiliki konsonan. Ini agak beda ya. Yang A itu adalah susunannya kayak gini. Ini bekas. Nah, ada bekas lagi. Yang A konstantanya sama dengan 200 Newton per meter. Ini konstanta totalnya berapa? Kalau kayak gini, misal saya bikin K1, K2, K3, K4. Nah, kalau misal dia bentuknya kayak gini kan ini berarti paralel semua, nggak ada yang seri. Ini sama ini nggak nyambung, ini sama ini nggak nyambung. Keempat-empatnya nggak nyambung, berarti langsung aja pakai 1 per K total. Langsung aja K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4. Berarti sama dengan 800 Newton meter. Udah ketemu itu, langsung ketemu. Meskipun bentuknya beda, nggak selalu ngambang ya. Sekarang yang B. Yang B ini agak beda, dia nyusunnya kayak gini. Ini kasih beban. Ini kasih beban, ini adalah K1, K2, K3, K4. Ini kan beda. Ada 1, 2, 3, 4, ini 3, 3, 4, 4-nya beda. Jadi posisi dan kedudukannya juga beda. Jadi nggak bisa dianggap sama ya. Nggak bisa dianggap sama keempat-empatnya. Cuma di sini K1 dan K2-nya nyambung. Nah, nyambung berarti seri. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti nyambung ya dua-duanya. Jadi kita bisa ngitung barengan. Ini yang pertama dulu. Yang pertama itu berarti 1 per K total 1 sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 sama dengan 1 per 200 tambah 1 per 200. Berarti K totalnya berapa? 1 per 200 tambah 1 per 200, 2 per 200 sama dengan 100. 100 Newton meter. Ini untuk yang satunya juga sama ya. Yang pertama itu adalah 100 Newton, yang kedua adalah 100 Newton juga. Misalnya tulis saja. Saya tuh berniat menghemat tempatnya seperti tadi tempat. Berarti ini adalah 1 per 200 tambah 1 per 200. Berarti nanti dapat K totalnya sama dengan 100 Newton per meter juga. Nah, selanjutnya tinggal dimasukin ke K totalnya. Tinggal di paralel aja. Berarti K total 1, K total 2. K total 1 tambah K total 2. Nah, tinggal 100 tambah 100 sama dengan 200 Newton per meter. Nah, jadi kalau misal kalian tanya pegas mana sih sebenarnya yang paling kuat, apakah yang disusun seperti ini atau seperti ini, otomatis yang paling kuat yang disusun seperti di atas ini. Banyakin aja paralelnya, maka dia akan semakin kuat gitu ya. Ini udah full, saya mau hapus dulu ya. Oke, baiklah, jadi kita masuk ke nomor yang terakhir yaitu nomor 10. Nah, di sini ada sebuah benda bermassa 190. Nah, masanya sama dengan
1,9 kg. Pada dinding bermasa, masanya sama dengan sebuah benda bermasa 190 diikat pada benda. Nah, ini misal massa benda, itu saya tulisnya massa benda. Benda M kemudian ditembak dengan peluru bermassa, nah ini MP ya, massa peluru sama dengan 0,1 kg. Jadi awalnya adalah seperti ini. Ini ada sebuah bekas. Nah ini ada masanya nih. Nah terus ada peluru datang, set, terus itu dia ketembak, ngeprek kayak gitu, nyantol, dan pelurunya nyangkut, nah, nyangkut di dalam. Delta X keduanya, nah kayak gini ya posisinya. Jika peluru ditahan dalam balok dan bergerak ke kiri hingga berhenti sejauh delta X-nya, delta X sama dengan 25 kali 10 meter. Nah, terus habis itu kecepatan peluru dan balok saat mulai bergerak. Jika nilai konstanta pegasnya, di sini adalah konstanta pegasnya sama dengan 200 Nm/meter. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan peluru dan balok ya saat dia itu mulai menumbuk. Baik, kecepatan dua-duanya ini ya, kecepatan ketika dia ditumbukkan. Nah, itu seberapa? Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita bisa pakai kinematika, ya maksudnya bisa pakai kinematika, bisa pakai momentum, bisa pakai usaha dan energi. Sorry ya, berarti ada 3. Nah, berarti bisa 3. Tapi ingat, energi yang dihasilkan mobil itu kayak gimana aja, itu akan selalu sama. Misal di sini ada energi apa aja? Energi pegas, energi kinetik. Nah, berarti dua-duanya ada bisa sama semuanya. Jadi kalian nggak perlu bingung ya. Nah, berarti ini misal saya tulisnya energi kinetik sama dengan energi pegas ya di sini ya, pegas. Ini bisa kalian tulis karena dia bergeraknya sama-sama, berarti nanti setengah mv kuadrat sama dengan energi potensial pegas apa? Kemarin udah ada setengah K delta X kuadrat ketika di usaha dan energi. Semoga kalian masih ingat ya. Setengah, masanya jangan lupa, massa penjumlahan, massa peluru tambah massa benda kalikan V kuadrat. Nah, ini yang kita mau nyari V-nya. Setengah konstantanya kalikan pertambahannya adalah 25. Berarti kita masukkan aja setengah, massa pelurunya adalah 1,9 ditambah 0,1 V kuadrat, setengah K-nya adalah 200, delta X-nya adalah 25 kali 10 kali 2 kuadrat. Nah, ini berarti jadi setengah kalikan 2 kalikan V kuadrat sama dengan setengah kalikan 200 kalikan 625 kali 10 pangkat min 4. Ini coret di sini hilang, V-nya hilang. Ini coret sampai sini 100 bagi 100 sama 10/4 jadi 10 min 2 625. Nah, jadi nanti 625 kali 10 min 2 dikuadratkan atau diakar. Berarti nanti jadinya adalah 25 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, pelan banget ya, sebenarnya cuma 2,5 meter per sekon. Mungkin pelurunya adalah peluru airsoft gun, jadi nggak terlalu banter banget. Nah, itu udah ada 10 nomor. Jadi itulah untuk pembahasan dari 10 nomor tentang getaran pada pegas dan juga pada bandul ya. Semoga kalian paham, dan jika misal ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat di WhatsApp atau apa aja. Misal, Ustaz kok ini bagian ini kok bisa kayak gitu gimana ya? Nah, itu silahkan kalian tanya. Jadi bisa sambil diskusi karena memang biar puasa ini bisa sambil kalian bebas atau lebih leluasa untuk beribadah dan juga sambil belajar kayak itu nyatanya sih. Nah, gitu sampai 10 nomor, semoga kalian paham. Saya cukupkan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.